Halo sahabat bicarapagi.id, terima kasih masih terus mengikuti konten-konten di bicarapagi.id. Dan untuk yang belum subscribe, mohon di-subscribe. Dan sahabat-sahabat akan mendapatkan banyak sekali insight, termasuk juga dari orang-orang hebat. Nah, kali ini di sebelah saya sudah hadir seorang artis yang sangat terkenal, seorang YouTuber nomor 1 juga di Indonesia, dan juga seorang pebisnis, Baim Wong. Hai Pak. Ya, Mas Baim, terima kasih sudah berkenan hadir di channel bicarapagi.id. Saya merasa terhormat nih Bapak kesini. Aduh iya, saya yang terhormat. Terima kasih. Jadi kita coba sharing berbagai hal yang mudah-mudahan bermanfaat buat para penonton bicarapagi.id. Boleh. Mas Baim, selamat ya. Mas Baim ini kan sekarang selain menjadi artis sangat terkenal, juga seorang YouTuber yang papan atas lah ya. Saya lihat tadi sudah hampir 16 juta subscribernya saya lihat ya. Hampir 16. Mungkin minggu depan 16 juta saya pikir kan. Amin, amin, iya, Pak, iya. amin. Mas boleh tahu gimana awal mulanya? Kalau saya tuh semuanya faktor ketidaksengajaan. Oh gitu? Karena buat saya, tapi saya orang yang punya mimpi itu gede banget. Mimpi besar ya? Mimpi saya itu gede banget. Ya. Jadi pas ketika saya nggak berhasil, saya tuh buat lagi, sampai semuanya tuh sampai keluarga sendiri tuh bilang kalau memang sudah, karena uang yang saya kumpulin di mana di sinetron itu habisnya begitu aja gitu. Dari kita bikin restoran, habis terus. Tapi saya punya keinginan sama optimis yang saya bilang keyakinan tuh lebih daripada orang lain gitu. Walaupun saya tahun 2007 jadi dikasih suatu penghasilan yang bisa dibilang alhamdulillah ya di YouTube ini itu butuh waktu 13 tahun ya. Jadi tadi saya di restoran itu sebenarnya memang bilang ke diri saya itu kalau misalkan aktor itu bukan suatu pekerjaan, saya bilang itu hobi yang dibayar dengan nilai yang bagus ya. Iya betul, hobi yang dibayar mendatangkan uang banyak. Karena itu kita tidak tahu sebulannya kita itu nggak pasti Pak. Ada dan tiada kerjanya. Kalau ada banyak, kalau misalkan nggak ada dah. Kalau lagi banjir ya job ya. Jadi saya nggak bisa bilang itu adalah suatu pekerjaan, karena ketika saya punya keluarga harus ada hasil yang istilahnya kita benar-benar kecuali kalau dia pandai menabung ya, tapi kalau misalkan enggak, itu suatu resiko yang besar lah buat saya. Akhirnya dari tahun 2007 tuh saya sadar itu. Buatlah restoran ya sebenarnya nantinya akan menjadi pendapatan saya yang benar lah. Per bulannya kita tahu lah. Mau kecil mau gede yang penting kita tahu lah istilahnya. Udah tuh terus coba sampai 13 tahun tuh bangkrutnya banyak banget. Ada yang berhasil cuman dua kalau nggak saya berhasil cuman 2, yang lainnya gagal semua. Masih ada yang 2 sampai sekarang? Yang satu itu Kemang sudah nggak ada. Kalau yang sekarang baru-baru semua. Jadi ada bapia baru. Yang dulu tuh yang saya bikin dulu maksudnya. Yang paling lama itu 5 tahun atau 4,5 tahun ya. Itu udah menghasilkan banget sih. Tapi di lain itu gagal semuanya lah puluhan. Dan akhirnya ya nggak tahu gimana caranya tiba-tiba ya ini YouTube. Dan itu penghasilannya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Jadi saya bilang ya ternyata Allah itu nggak melihat dari mana dia akan kasih, yang penting kita kerja keras, kita yakin, punya cita-cita yang gede, dia akan kasih yang tadi kita rencanain di sini. Datang dari sumber yang tidak pernah kita duga ya. Luar biasa. Itu kepercayaan saya, makanya kalau misalkan kita udah bicara soal kepercayaan gitu, agama ya, saya semuanya nyata di saya. Alhamdulillah luar biasa. Mungkin nanti kita ceritakan. Banyak juga kan orang mencoba menjadi YouTuber, termasuk juga banyak artis. Tapi Mas Baim ini adalah salah satu orang yang boom gitu kan, sukses di YouTube. Strateginya kalau boleh dibagi Mas, mungkin ada orang pengen belajar. Strateginya itu Bapak di bidang hal yang sama ya, saya pun terkadang nggak sengaja. Saya juga lagi belajar ini. Memang benar Pak, kalau saya pribadi ya, bagaimana saya itu benar-benar tahu apa yang mau orang lihat. Berapa di YouTube ini berapa persen sih orang yang kita kategorikan di sini. Saya tidak bicara ABCDE ya, tidak kayak TV, tapi saya bicara di sini alay dan tidak gitu. Betul. Saya bilang di sini banyaknya tuh bisa dibilang 60 sampai 80%, 60 lah sampai 70% itu adalah bukan alay, orang yang istilahnya bisa dibilang untuk tata krama bahasa tuh yang
asik-asik aja Asik, gitu loh. iya, iya. Maka di situ berhubungan banget dengan apa yang namanya thumbnail, apa yang namanya kita juga untuk viewer saya. Iya, Tapi kalau betul, untuk viewer betul. ini sangat berbeda kalau saya Iya, bilang. iya, iya. Dan kalau untuk viewer saya itu benar-benar ke arah sana, 60-80% ke sana. Makanya dari thumbnail, dari Harus menarik ya. iya dari kata-kata pun susah banget ya. Kalau Iya, untuk saya betul. jelasin di sini Iya. terkadang saya sulit, tapi kita tuh terkadang tahu yang kena mana, yang ini yang mana. Nah, kadang-kadang juga sampai sekarang detik ini juga judul semua dipegang saya. Oh gitu. Tidak pernah dipegang sama yang Oke, lainnya. Jadi sampai detik ini tadi juga saya agak lama di bawah karena saya Iya, iya. ada 2 tayangan yang saya harus judul ini Ya, ya. saya lihat sangat aktif, saya juga kan Iya, subscribe. betul. Luar biasa. Jadi saya lihat kalau misalkan di YouTube itu ada namanya Premiere, dan Iya. di Premiere itu saya ngeliat tuh waitingnya ada berapa. Jadi ada satu jumlah yang saya bilang ketika itu udah ke target jumlah itu, oh berarti judul sama thumbnailnya sudah bagus. Ya, bagus ya. Tapi ketika itu masih kurang, itu ganti terus tuh Ya, dari ya. thumbnail, dari nah itu per menitnya. Memang kalau untuk bergerak di digital itu analisanya terlalu kuat ya. Ya, ya. Terkadang saya tuh, tapi ya begitulah kerjaan saya sih, nikmatin. Cuman terkadang Paula suka komplain sendiri Iya, gitu iya. loh. Kamu nih handphone dulu, tapi ya gimana, kita juga istilahnya harus melihat semuanya ya. Passion Siapa yang ya. lagi berkembang, siapa yang lagi ini, dan kita kompetitor sehat lah istilahnya, kita melihat semuanya lah dari segi kreatif segala semuanya. Jadi memang awalnya saya itu berpikiran apa gua kebetulan ya begini, tapi ternyata di belakang itu terlalu banyak ilmu-ilmu yang terkadang orang nggak tahu. Iya, Makanya iya, betul. ada orang yang bilang ke saya, Im, buatlah sekolah YouTube deh, karena terkadang apa yang ada di kepala lu tuh perlu diinin ke orang lain katanya. Iya, iya. Karena belum ada yang namanya sekolah YouTube gitu loh. Iya, iya. Yang semua anak kecil kadang-kadang sekarang tunjuk tangan mau jadi apa, YouTuber. YouTuber Nah, ya, itu betul dia. sekarang ini. Jadi terkadang juga saya berpikiran, saya juga nggak tahu itu ada sebuah ilmu, tapi ketika dia jelaskan memang itu adalah beberapa yang orang tidak tahu. Sebenarnya sih susah untuk jelasin ya, tapi yang tadi Iya. saya bilang itu lebih ke arah viewer, sama ya kayak marketing yang Bapak itu sama betul. persis, Pak. Iya, iya, betul, betul. Tapi semakin kita detail, semakin kita tahu ya Ya, ya. arahnya kemana. Betul, betul. Makanya kan ada prinsip, semakin kita belajar, semakin kita ngerasa bodoh sebenarnya kan, karena banyak banget yang kita bisa buka, bisa lihat ya. Betul, sama saya tidak pernah takut dengan apa yang namanya trial error. Ya, gitu. betul, luar biasa. Saya nggak pernah takut. Jadi ketika Pejuang tangguh kayaknya ya Mas Baim ini ya. Pejuang tangguh ya. saya tuh nggak pernah takut pada dulu. Mau ini gagal mau nggak, Hajar pokoknya saya aja. Ya. hajar ya, Luar istilahnya. biasa, luar biasa. Kalau misalkan kita menginikan satu acara gitu ya, Mhm. tiba-tiba dia minta, mungkin kita bisa bilang mencontohkan adalah branding gitu ya. Ya, ya. Mas, saya branding dong di ini. Nah, terkadang saya sangat tahu karena saya dari segi mata penonton ya. Mhm. Ketika istilahnya dia lebih mencondongkan brandingnya daripada acaranya, jumlah penontonnya itu akan berkurang. Pasti. Ya. Itu saya sadar banget ya. Tapi Oke. ketika ada beberapa yang istilahnya saya ini dan mereka mau, saya udah bilang di awal, nanti ini kurang loh, kita punya ini segini ini. Dan dia tetap mau, karena ketika kurang kita udah ini. Tapi saya seneng banget ketika ada orang mau, jadi saya itu adalah trial error saya. Oke. Ketika saya nextnya itu, ketika saya ada klien lain, saya akan bilang, ini loh contohnya ini. Jadi saya paling seneng ketika saya itu ada suatu hal yang mau dicoba gitu. Iya, iya. Mau senang banget. Luar biasa. Oke. Nah, Mas Baim, yang namanya bisnis dah apapun termasuk YouTube kan memang persaingan akan terus terjadi. Yang paling tantangan buat kita semua kan dalam hal apapun adalah menjaga supaya bisa sustain, supaya bisa bertahan gitu kan. 3 tahun, 5 tahun ke depan punya strategi nggak? Kebayang YouTube-nya Mas Baim ini mau gimana? Kalau saya malah bukan mengarah ke YouTube ya, Iya. lebih mengarah ke arah apa yang saya mau menjadi nantinya. Oke. Saya punya gambaran besar di saya, cuman sangat simpel sih Pak. Hmm. Saya mau hidup saya, apa yang saya kerjain itu berguna buat orang lain. Luar biasa. Jadi Masya- kedepannya saya Iya. menjadi apa itunya saya juga sebenarnya belum tahu. dijalanin aja ya. Cuman pasti otak saya itu, pikiran saya pasti tidak akan stop segini gitu loh. Dalam arti saya akan berkembang terus ya. Sekarang gini, tiba-tiba saya punya acara di tempat Bapak itu kan Iya. suatu hal yang saya bilang Iya. tidak mungkin gitu loh Iya. awalnya. Iya. Cuman saya bilang kepada stasiun TV, Bapak programnya Bapak, Baim Paula. bukannya saya tidak mau, saya bilang, Iya. tapi apa yang saya jadi sekarang itu ketika saya menjadi
karakter yang tiba-tiba terbentuk, saya tidak ada settingan. Oke. Ketika Real, saya menjadi host yang tiba-tiba acaranya apa, prank ini, settingan nggak, berbagi ini settingan nggak, ada SIM dikit, oh gue nggak deh, karena takutnya apa yang gue build selama ini jadi istilahnya hilang dengan satu acara. Karena saya cuma ngomong, gua aja yang bikin acara deh buat lu gitu loh. Iseng gitu. Dan tiba-tiba direspon baik, dan akhirnya setelah berapa lama baru buat, ya sekarang kayak begini ya. Jadi ketika bapak nanya apa yang baik mau jadi, saya sendiri nggak tahu Pak, karena PH aja saya bilang kok jadi udah jadi ya, ini kan cita-cita saya dulu ya. Jadi buat saya tuh bener-bener nggak unpredictable lah ya. Pokoknya terus beradaptasi, terus berinovasi aja ya. Malah saya anak saya malah selalu saya ingin ke dia nanti jadi anak yang jujur, berguna buat bangsa ya, karena saya mau dia jadi pemimpin yang istilahnya bisa mensejahterakan banyak orang sih Pak. Amin. Luar biasa. Selain artis, selain YouTuber, bisnis apa aja sih Mas? Selain kuliner saya dengarkan nih. Kuliner. Sampai sekarang masih ya? Masih Pak. Masih alhamdulillah. Kuliner, terus juga ada beberapa yang belum saya bisa cerita. Cuman yang pastinya semuanya saya serius. Ya tergantung kitanya lagi sih Pak ya. Dan takutnya juga lagi kayak begini malah kitanya jadi berantakan milihnya ya. Itu juga bahaya. Cuman saya selalu menitik beratkan kenapa saya menjadi seperti ini. Dasarnya adalah oke, ada acting, ada YouTube. Jadi dua ini yang saya kuatin terus dasarnya, fondasinya. Kalau yang ini istilahnya bonusnya saya, tapi saya seriusin juga. Cuma fondasi dua ini benar-benar saya, makanya karyawan saya sekarang banyak gitu loh. Iya, saya lihat tadi di bawah. Fondasinya ini yang saya benar-benar kuatin. Harusnya jadi kayak kita ngeliat ke belakang tuh kayak ada banyak orang yang lari ya, bertanggung jawab ke kita, kepalanya. Bukan maksudnya kan banyak YouTuber yang banyak ya. Tapi saya bilang itu adalah satu motivasi, pacuan buat saya ketika saya harus berpikir 100 langkah ke depan itu apa ya. Saya meng-create apa lagi ya. Jadi memang istilahnya memang tiap hari seperti itu Pak. Iya, harus kreatif terus ya. Kayak gini kita lihat ada tapi saya seneng lah, maksudnya komputer sehat itu saya seneng banget, dan saya tidak melihat mereka itu suatu saingan yang gimana gitu ya. Saya melihat mereka itu ada yang baru, itu adalah satu pembelajaran saya yang baru lagi. Ada orang baru lagi nih, apa yang dia hebat nih dari dia. Akhirnya kita gali, kita ambil yang itunya, yang nggak cocok kita buang. Setiap saat begini, sama seperti acting sih juga gitu. Sama-sama ya. Sebenarnya Mas Baim ini dulu awal-awalnya lebih duluan sebagai artis atau senang berbisnis? Saya kebetulan sih emang di acting itu di model, pertama model, tapi juga cuma sekali karena nggak cocok. Nggak cocok. Habis itu baru sinetron, baru setelah itu baru bisnis. Jadi bisnis. Enakan mana? Bisnis apa jadi artis? Kalau acting itu, dua-duanya enak pasti. Kalau acting itu nggak pusing Mbak. Kalau misalkan kita bisnis tuh ampun, mikirin dari A sampai Z-nya gitu loh. Dan syukur-syukur berhasil ya, tapi misalkan enggak, aduh pusing banget. Dan kalau acting itu kita bukan menjadi ini sih ya, produser yang ini semuanya ya. Produser yang punya resiko banyak, yang dibayar ya dengan hobi kita. Oke. Mas Baim, sekarang ini kan banyak sekali terjadi orang pemutusan hubungan kerja, PHK ya, orang kehilangan pekerjaan. Jadi banyak sekali para penonton Bicara Pagi.id juga yang lagi struggling untuk survive. Nah mungkin Mas Baim boleh nggak share ke kita, kalau sahabat-sahabat mau berbisnis gitu ya, di era sekarang sebaiknya apa yang dilakukan in general? Yang tadi saya pernah saya juga bilang sama orang sih, apa yang kita harus lakuin sekarang tuh, memang sekarang semuanya sih Pak ya, yang besar pun juga sebenarnya juga udah, yang kita nggak percaya gitu ya, semuanya sudah pada nggak ada. Dan yang hebat-hebat juga restoran juga mulai menangis gitu loh. Apalagi yang di mall ya, yang di mall mulai banyak yang gulung gitu. Jadi ketika kita mengasihani diri kita, atau enggak kita memukuli diri kita lah istilahnya ya, aduh kenapa harus lihat ke kanan kiri, dan semua orang seperti itu. Jadi gimana caranya, memang sekarang ya kita bertahan Pak, bertahan dengan semua kreatif yang kita ada. Jadi saya malah lebih luas ya pengetahuan mengenai itu. Kenapa? Karena saya kan berbagi Pak, ke orang bawah. Betul. Jadi ketika saya ke orang bawah itu, waduh jauh banget dengan kita ya, mereka nggak banyak yang bisa makan Pak. Betul. Jadi
Sama, saya juga kan dari daerah itu di sekeliling rumah itu pasti banyak gitu. Iya Pak, jadi setiap saya datengin orang itu selalu bermasalah dengan pekerjaan, uang. Iya. Apalagi sekarang dia punya kontrakan, semuanya itu nggak bisa kebayar, dan hampir semuanya Pak ya, 80% semua yang saya datengin itu nggak bisa bayar kontrakan. Jadi mengerikan lah. Tapi ketika kita mengasihani diri kita, kok gini ya, sekarang masih terlalu banyak lagi orang yang benar-benar ini. Tapi kalau misalkan saya ngasih saran ya, kita harus meng-create sesuatu ya, meng-create sesuatu pekerjaan. Dan yang paling menurut saya menjanjikan sekarang adalah online ya Pak ya. Online ya. Online itu benar-benar tidak perlu modal. Kita berapa pemesanan kita, habis itu kita buat, mau itu makanan, mau itu baju, mau itu apapun itu. Iya, saya dititipin dengan ya, mungkin bisa dibilang keuntungan ya buat saya sih. Ada titipan dari Allah yang saya bilang mungkin memang buat mereka kali ya, saya bilang. Jadi saya selalu berpikiran seperti itu Pak, ketika saya dapat besar atau enggak, ketika saya dapat suatu hal ini, apa ya yang Allah titipin ke gue ya, kok gue bisa dititipin kayak begini ya. Saya tuh selalu berpikiran seperti itu. Saya tidak pernah berpikiran dapat ini nih, kita ini, nggak pernah. Karena buat saya semua yang saya dapetin itu adalah titipan ya, mau istri, mau anak, mau uang. Jadi ketika saya dikasih suatu hal yang saya bilang di luar pemikiran saya, apa ini titipin ya, kok gua dapat segini ya, oh mungkin ini kali ya, yuk kita ini yuk. Jadi ketika juga saya bertemu sama orang-orang yang di bawah, selalu saya bilang jangan terima kasih sama saya bilang terima kasih, saya cuma perantara doang. Saya bilang terima kasih karena sholat kamu benar atau enggak, ibadah kamu benar menurut agama kamu masing-masing ya. Terima kasih, ini di atas saya perantara doang. Karena buat saya memang perantara sih. Saya kalau misalnya dapat pahala kecil dari situ nggak apa-apa banget, tapi bukannya saya berarti saya tidak mau dijadiin seperti malaikat ya istilahnya. Karena saya masih banyak istilahnya kesalahan, masih banyak istilah setan yang masuk ke saya gitu. Ketika saya dianggap suatu hal yang istilahnya aduh, saya nggak, istilahnya malu sendiri Pak. Menggarisbawahi seperti itu. Cuman saya bilang saya akan berusaha menjadi orang yang selalu lebih baik tiap hari ya. Cuman bisikan kanan kiri itu yang saya selalu jaga. Tapi ya itulah, terlalu banyak titipan yang diingin ke saya Pak. Betul. Makanya kan image yang sudah terbentuk tentang Mas Baim luar biasa lah, sang pemberi. Makanya saya juga luar biasa, juga sesuatu yang bagus. Suka berat sendiri Pak. Mas Baim ini lahir dan besarnya di mana? Jakarta ya? Saya Jakarta. Asli orang Jakarta? Asli Jakarta saya. Udah dari Jakarta. Mama itu Sunda, Purwakarta, papa itu Jakarta. Ini bisa bahasa Sunda? Biasa tuh. Mantap. Mas, punya kisah masa kecil nggak yang sampai hari ini masih ingat dan bisa jadi itu menjadi cambuk, menjadi kesuksesan Mas Baim sekarang mungkin atau apa gitu? Oh iya, yang paling cambuk dari semuanya itu adalah ketika saya satu-satunya di keluarga yang nggak lulus kuliah, sekolahnya juga sama kok, saya juga kuliahnya setelah kerja kok. Oh iya. Setelah masuk RCTI baru saya mulai kuliah kok. Oh iya. Ya, anak petani maklum. Oh iya, Bapak bilang tadi anak petani. Ya, saya anak petani dari Cianjur. Cianjur dari kampung. Cianjurnya juga bukan Cianjur kota, Cianjur kampung. Beras, Pak. Ya? Beras. Di bapak saya guru SD dan juga bertani, bercocok tanam. Kemudian saya hijrah tahun 95 ke Jakarta. Di asli mana, Pak? Ya? Asli mana? Daerah Sukanagara, di Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Kayak Chinese, Bang. Chinese ada. Oh enggak, asli Sunda. Asli Sunda. Gitu ya. Iya. Apa itu ceritanya waktu itu? Saya tuh pokoknya di keluarga yang nggak lulus, yang bandel, yang lainnya nggak lulus. Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara? Sebagai anak berapa? Paling bontot. Oh, paling bontot. Sama saya. 7 bersaudara saya. Oh, 7 ya? Oh, alhamdulillah. Iya, 5 bersaudara, paling bontot. Jadi kalau misalkan saya masuk kamar mama atau nggak ngumpul, kayak seperti saya ngerasa bukan diasingin, dia kayak dilihat rendah lah istilahnya. Nah di situ saya di hati saya orang gitu, awas tuh ya nanti ya, gue yang paling sukses. Dendam yang baik. Gitu. Salah satu kunci sukses juga dendam yang baik, nggak masalah. Saya selalu gitu, di hati saya, awas tuh ya. Nanti, tapi kita nggak ngomong ya. Iya di hati ya. Awas tuh ya, nanti gue akan menjadi orang yang paling sukses di sini loh. Saya selalu bilang gitu. Kalau saya selalu kalau misalkan ada orang yang nyakitin saya tuh selalu saya bilang awas ya, gue akan berhasil nanti dari sini, awas ya, nanti gue akan sukses, lebih sukses daripada lu. Jadi selalu saya itu dendam dalam hati, tapi saya nggak ngomongin lebih ke arah, dan itu saya sering banget.
ketika gitu. saya disakitin. Oke. Ketika saya disakitin selalu saya bilang, awas ya, nanti gue ini nih prestasi gue deh, nggak usah gue iniin tuh. Jadi selalu di hati saya tuh kayak begitu, tapi ketika sudah kita di tahapan ini, bukannya kita malah tinggi, malah perendahannya jauh. Lebih ke arah istilahnya, kita pas ketemu dia, malah kita bisa lebih baik daripada dia, nanti dia saya selalu percaya, misalkan orang frontal sama kita selalu memakai lawan dia dengan kebalikan ya. Jangan keras dengan keras, tapi keras dengan lembut. Lembut ya. Selalu saya berpikir seperti itu, tapi misalkan dianya tidak bisa menerima, ya berarti memang orangnya dia ya begitu. Saya bilang, saya tidak bilang dia nggak suka sama saya, cuman ya begitu. Kita asal tahu tapi jaga silaturahmi aja. Selalu saya gitu. Dan itu mungkin yang sangat berbekas dari saya kalau kecil ya. Karena itu lama buat saya, Pak. Oke. Dari umur kelas 2 SMP lah. Sampai saya, lama itu sampai saya umur 25. Saya merasa kayak kok yang lain punya mobil saya enggak itu, tapi keluarga saya lumayan. Saya bilang kenapa saya dilahirin di sini ya, kenapa saya nggak di luar aja, yang orang tua saya mungkin lebih ini daripada saya gitu loh. Mas Baim ini lebih dekat ke mama atau apa? Dulunya mama, ke mama ya, tapi sekarang udah nggak ada beda. Oke. Ada pesan mereka nggak, salah satu mama atau papa yang masih diingat sampai hari ini dan mungkin juga menjadi pembelajaran atau cambuk atau apapun buat Mas Baim? Selalu bilang kalau misalkan suatu saat itu menjadi orang yang bisa dibilang berhasil, jangan suka lupa orang bawah. Selalu, karena ya balik lagi, semua titipan Papa bilang. Kalau Papa lebih ke arah waktu itu nikah sih yang bikin saya berubah. Ketika dia bilang, waktu itu saya berapa tahun ya berusaha mencari tapi nggak dapet ya. Akhirnya dia bilang, jodoh mah gampang Mbak Im, baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Ya kalau misalkan orang suka minum, ketemu orang suka minum. Jadi bukan Papa yang ngomong, itu Quran yang ngomong. Jadi semua pilihan kamu. Nah di situ saya berusaha selalu menjadi orang yang lebih baik. Luar biasa. Itu saya selalu ingat sampai sekarang. Sekarang kan Mas Baim menjadi ayah dari Kiano namanya. Ya. Gimana perasaan pertama kali menjadi seorang ayah? Wah, nggak bisa digambarin. Luar biasa ya. Iya, luar biasa sih itu. Kayak apa ya? Kayak nggak percaya, tapi setelah punya, nggak tahu. Memang benar ada yang namanya rezeki istri, rezeki anak, gitu ya. Itu anak lahir makin berkembang. Iya, makanya saya juga bingung ya. Cuman kembali, saya selalu berpikiran, nggak sampai sekarang sih lagi lucu-lucunya sih Pak. 8 bulan ini lagi lucu-lucunya banget, bener-bener lucu ya. Lagi kangen-kangen sama saya. Aduh, ampun, luar biasa banget. Montok sekali ya. Mungkin suatu hari siapa tahu Kiano nonton ini, ada pesan nggak buat Kiano? Yang tadi sih, Papa saya berpikiran kalau misalkan gede itu dia akan menjadi pemimpin ya, pemimpin yang hebat. Amin. Yang jujur, yang juga punya, paling susah sih jujur ya. Jujur itu kunci dari semuanya. Saya mau, memang saya terlalu cinta apa yang namanya Indonesia sih. Jadi saya pengen banget negara ini berkembang banget ya. Dan butuh pemimpin yang hebat, dan insya Allah sih mudah-mudahan. Luar biasa. Amin, amin. Amin. Mas Baim kan pastinya super sibuk. Ngebagi waktu udah di rumah untuk istri, untuk anak, untuk kerjaan. Gimana Mas bagi waktunya? Untuk televisi juga kan di mana-mana ada gitu. Iya, kalau itu ada satu yang bikin saya sadar akan semuanya ya, ketika saya waktu itu dibawa lagi reading sama reading untuk film ya. Waktu itu ada waktu itu lagi logat Medan, dan saya belajar dari orang Medan inilah. Dan saya nggak sengaja ngomong sama dia, aduh pusing banyak banget kerjaan nih, saya bilang gitu. Dia bilang, oh alhamdulillah ya, saya malah lagi nyari pekerjaan. Gitu. Nah di situ saya mencambuk diri saya banget sih. Jadi ketika kita mengeluh banyak kerjaan, banyak sekali orang yang memerlukan pekerjaan ya. Jadi saya tuh tidak pernah mengeluh kalau banyak pekerjaan ya. Saya lebih gimana caranya, gimana bagi waktunya ya. Dan emang benar sih Pak, lebih ke arah keluarga gimana ya, supaya dapetin waktu saya juga gitu loh. Akhirnya saya setiap selesai semua live, saya balik ke rumah. Biasanya kan ada live lagi tuh, live game, tapi saya bilang sama teman-teman saya di bawah tim, saya mau live game di rumah dong, supaya saya bisa sama keluarga walaupun cuma 1 jam.
30 menit gitu, tapi saya sama keluarga saya. Jadi memang gimana caranya saya membagi semua waktu saya, tapi ada keluarga, ada pekerjaan, yang pas ada keluarga juga, yang temen sih, temen juga sebenarnya ada, tapi dia kesini semua. Oke. Ya luar biasa, ini jadi kayak jadi magnetnya datang ke sini ya. Amin, Pak. Luar biasa. Mas, ini pertanyaan agak-agak lucu sedikit ya, boleh ya? Boleh, Mas Baim ini kan waktu sebelum menikah tuh kayaknya banyak wanita cantik di sekitar Mas Baim tuh. Tapi begitu ketemu Paula tuh kayaknya langsung kecantol tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Mungkin juga udah ininya kali ya, udah nggak tahu saya bilang nggak tahu bilang gimana, cuman ya saya menemukan orang yang selama ini saya cari, dan nggak tahu juga ya selama itu saya mencari sosok ini dan akhirnya dapet, tapi juga ketika nikah kirain nggak bakal berantem, tapi berantem juga. Nyari capek juga Pak nikah. Betul. Tapi nikmatnya nikah itu ya kita pembelajaran satu sama lain ya. Katanya 5 tahun awal masih begini berantem terus sebenarnya. Tapi ya jadi ya emang hidup harus ada begitu ya. Benar-benar ada degradasi ininya lah, kok enggak kita nggak hidup lah. Saya salah satu orang yang percaya dengan apa yang namanya ya, masalah itu bisa membuat kita itu lebih baik. Saya bahkan seneng banget kalau ada masalah. Nah, nanti kesananya gue lebih enak nih. Lebih enak, jadi ada pembelajaran ya. 2 pertanyaan terakhir, Mas. Boleh, Pak. Iya. Punya prinsip atau cerita unik apa nggak, Mas, dalam hal setelah berumah tangga sekarang atau dalam kehidupan Mas Baim yang mungkin bisa jadi refleksi buat kita yang nonton, bisa ambil pelajarannya, apapun cerita prinsip unik. di keluarga. Prinsip kehidupan Mas Baim atau juga cerita unik gitu yang bisa kita pelajari atau refleksikan buat para penonton. Kalau prinsip sih saya selalu jadi diri sendiri ya. Saya waktu dulu pernah juga pacaran sama, waktu itu sama bule ya, tapi saya berusaha menjadi dewasa, walaupun saya kan orangnya begini nih, ketakilan gitu ya. Tapi ketika kita berubah itu ada satu nggak kenikmatan di diri kita ya, kita berusaha menjadi orang lain yang bukan kita, dan itu sangat mengganggu gerak-gerik kita ya. Makanya dulu juga orang berpikir, lu kawin sama siapa ya, lu begini orang ya. Lu begini banget ya, kayak anak kecil ini. Tapi ya semakin kita mencintai diri kita sendiri, semakin kita menjadi apa adanya, ya itulah nilai value kita yang keluar ya. Itu yang dibilang value kita keluar ya, mungkin branding juga gitu ya. Semakin kita menjadi brand diri sendiri ya, semakin keluar nilai jualnya, nilai ininya. Jadi kalau saya itu tidak saya pelajari, cuman saya semakin kesini tuh semakin saya, orang terserah mau bilang gue gimana, yang penting gue jadi diri gue, yang buat gue nggak ada masalah buat gue. Dan itu yang selalu saya tanemin di diri saya dan juga orang-orang di bekerja sama saya. Selalu mengedepankan menjadi diri sendiri aja. Kekurangan kita itu adalah kelebihan kita, saya bilang. Betul. Terakhir, Mas, apa makna rezeki dan kesuksesan buat Mas Baim? Makna rezeki itu yang tadi saya bilang titipan. Tapi kalau kesuksesan itu sendiri, saya nggak pernah bilang orang itu sukses sampai sekarang. Saya bisa bilang kalau arti kebahagiaan itu apa. Kalau kebahagiaan itu ya ada di saat saya bisa memperkerjakan orang banyak ya, karena di situ ada banyak keluarga, banyak tanggung jawab. Tapi kalau kesuksesan, kayaknya orang sehebat siapapun itu yang paling kaya juga ya, dia masih haus untuk suatu hal yang lain. Jadi buat saya kesuksesan itu hal yang tabu banget, dan tidak ada yang namanya kesuksesan, saya bilang. Yang ada kebahagiaan, dan saya selalu mencari kebahagiaan itu apa, dan saya mencari tahu ya, untuk bahagia kita juga harus punya uang pastinya. Tapi uangnya itu bukan nilai kebahagiaan dan nilai kesuksesan, cuman itu alat kita untuk mencapai kebahagiaan sih. Betul, karena memberi juga harus punya uang kan. Itu dia benar. Bisa menolong orang juga kalau nggak ada uang kan. Betul banget Pak. Jadi kalau nggak ada uang kita nggak bisa ngelakuin apa-apa ya. Berarti kita harus kerja keras untuk orang banyak. Wah, pembicaraan yang sangat penuh makna, Mas Baim. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, juga buat sahabat-sahabat bicarapagi.id. Sahabat-sahabat, itulah pembicaraan kita dengan Baim Wong, seorang artis terkenal, YouTuber, dan juga pengusaha sukses. Apa yang kita bisa pelajari dari seorang Baim adalah dia seorang yang selalu punya mimpi besar. Dan dia seorang yang punya nyali menurut saya, karena dia nggak takut gagal, nggak takut salah. Kalau ada keinginan untuk coba, dia akan coba. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Itulah seorang Baim. Dan ternyata menurut Baim, kita cukup menjadi diri kita saja, nggak perlu menjadi diri orang lain, dan itu juga bisa menjadi seorang yang sukses. Terima kasih Mas Baim, terima kasih sahabat bicarapagi.id.
say good morning to your mind.